Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, saya Baim senang bisa membersamai Anda dalam program yang spesial untuk edisi podcast kali ini karena kita akan membahas soal bagaimana TNI Angkatan Darat yang hadir di tengah masyarakat melalui berbagai program teritorial. Jadi seperti pembangunan infrastruktur, kemudian ada penyediaan air bersih, ketahanan pangan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, ada karya bakti, kemudian pencegahan karhutla, dan berbagai kegiatan sosial lain yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Dalam podcast spesial kali ini, tema khususnya adalah TNI hadir, rakyat kuat. Dan bersama kita sudah hadir dua narasumber luar biasa. Yang pertama adalah Komandan Komando Distrik Militer 0303 Bengkalis, Bapak Letkol Infantri Haris Nur Priyatno, Esos MIP. Selamat datang, Komandan. Oke, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbincang dan menyampaikan kepada masyarakat apa yang dilakukan TNI, khususnya Kodim 0303 Bengkalis, bersama seluruh komponen masyarakat. Karena bagi kami, kehadiran TNI di wilayah bukan hanya sekedar menjaga keamanan, tetapi juga bagaimana kita bisa hadir, mendengar, membantu, dan bekerja sama masyarakat sesuai dengan tugas dan kewenangan yang kita miliki. Pemirsa, selain Kodim 0303 Bengkalis, bersama kita juga hadir Bupati Bengkalis diwakili oleh staf ahli Bupati bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan, Bapak Sahrudin SHMM. Selamat datang, Bapak. Selamat datang, terima kasih. Baik, ini dalam podcast kita kali ini sangat spesial sekali pembahasan kita nih, Komandan. Ini berbicara soal tugas teritorial TNI Angkatan Darat, Komandan. Jadi apa sebenarnya yang menjadi perhatian utama dari Kodim 0303 Bengkalis? Oke, jadi yang utama adalah bagaimana kita mengetahui kondisi masyarakat secara langsung. Kodim memiliki babinsa yang berada di desa-desa dan kelurahan. Mereka berinteraksi dengan masyarakat setiap hari. Dari situlah kita mendapatkan banyak informasi mengenai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Ada persoalan infrastruktur, air bersih, pertanian, kesehatan, lingkungan, termasuk karhutla yang sekarang sedang marak di wilayah kita, kabupaten, khususnya Kabupaten Bengkalis. Tentunya TNI tidak bisa menyelesaikan semuanya sendiri, tapi kita bisa menjadi bagian dari solusi dengan membangun koordinasi dan gotong royong bersama pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan serta stakeholder lainnya. Ya, jadi perhatian utama dari TNI ini adalah bagaimana mengetahui kondisi masyarakat secara langsung melalui Babinsa begitu. Bagaimana tanggapan dari pemerintah Kabupaten Bengkalis sendiri nih, Pak Syahrudin? Terima kasih. Tentunya sangat mengapresiasi keberadaan Babinsa di tengah masyarakat karena pemerintah daerah juga memiliki keterbatasan informasi atau jangkauan seluruh persoalan masyarakat secara langsung. Dengan adanya Babinsa yang setiap hari berinteraksi dengan masyarakat, tentunya informasi ini mengenai kondisi di lapangan dapat lebih cepat diketahui. Bagi kami sangat membantu pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis. Ketika ada persoalan infrastruktur, lingkungan, pertanian, sosial, maupun persoalan lainnya, komunikasi antara Babinsa, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan juga pemerintah kabupaten menjadi sangat penting. Jadi sinergi ini bukan hanya formalitas, tetapi benar-benar menjadi bagian dari upaya kita memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di Kabupaten Bengkalis ini. Jadi memang kalau semua program ini tidak hanya dilakukan dari atas, apakah memang seperti itu kondisinya, Komandan? Oke, baik, saya jawab. Jadi kita berusaha melihat kebutuhan yang benar-benar ada di lapangan. Karena setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, variatif dan sangat majemuk. Jadi Kabupaten Bengkalis berbeda dengan Kepulauan Meranti, pesisir berbeda dengan wilayah daratan, dan persoalan masyarakatnya pun juga berbeda-beda. Karena itu kita mendengarkan masyarakat, melihat langsung kondisi di lapangan, kemudian berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait. Harapannya apa yang kita lakukan benar-benar memberikan manfaat, seperti itu.
Jadi melihat kebutuhan masyarakat secara langsung, begitu Komandan ya. Betul. Kalau di pemerintah Kabupaten Bengkalis sendiri bagaimana nih Pak? Apakah prinsip yang sama juga diterapkan di Pemkab Bengkalis? Pada prinsipnya ini sangat penting bagi pemerintah Kabupaten Bengkalis. Pembangunan harus berangkat dari kebutuhan masyarakat. Ketika tidak ingin membuat sebuah program hanya karena program itu terlihat sebagai program formalitas. Jadi terus mendorong pemerintah kecamatan dan desa untuk mendengar aspirasi masyarakat. Ketika TNI melalui Babinsa juga menyampaikan kondisi yang ditemukan di lapangan, tentu ini menjadi informasi yang sangat berharga bagi pemerintah daerah. Artinya kita saling menyikapi permasalahan ada di lapangan. Masyarakat menyampaikan kebutuhan, pemerintah menyiapkan kebijakan dan dukungan, sementara TNI menjadi salah satu kekuatan yang ikut membantu pelaksanaan di lapangan. Nah, salah satu program yang cukup menjadi perhatian dan menarik adalah pembangunan jembatan Garuda nih Komandan. betul. Menurut Komandan, apa sebenarnya arti dari jembatan tersebut? Baik, mungkin saya sedikit menjelaskan ya. Bagi kami jembatan bukan hanya beton, besi atau konstruksi, Mas. Di balik sebuah jembatan ada kehidupan masyarakat. Ada anak-anak yang membutuhkan akses ke sekolah, ada masyarakat yang ingin menuju fasilitas kesehatan, ada petani yang membawa hasil pertanian, ada masyarakat yang ingin beraktivitas dan menggerakkan roda perekonomian. Jadi ketika sebuah jembatan dibangun, yang kita harapkan bukan hanya bangunannya sendiri, tetapi akses masyarakat menjadi lebih mudah dan kehidupan mereka menjadi lebih baik, seperti itu. Jadi disampaikan Komandan ini Pak Udin, jembatan bukan hanya beton dan besi, ada masalah lain di balik itu. Kalau menurut Pemkab Bengkalis sendiri Pak Udin pandangannya gimana? Kalau pemerintah Kota Bengkalis sangat setuju sekali. Kalau kita melihat pembangunan hanya dari bentuk fisiknya, mungkin kita hanya melihat sebuah jambatan. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang masyarakat, tentunya akan melihat sesuatu yang jauh besar. Jadi ada anak yang lebih mudah pergi sekolah, ada orang tua yang lebih cepat mendapatkan pelayanan kesehatan, ada petani yang lebih mudah membawa hasil kebunnya, dan juga ada pelaku usaha yang lebih mudah menjangkau pasar. Tentunya infrastruktur ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di sekitar di jembatan tersebut. Ya, jadi pembangunan jembatan Garuda ini setahu kita tidak hanya saja prajurit, tetapi ada juga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Bagaimana tanggapannya Komandan? Justru itu yang menjadi kekuatan kita. TNI tidak bekerja sendiri, prajurit bekerja bersama masyarakat. Ada yang membantu tenaga, ada yang memberikan dukungan serta kemampuan dan kewenangannya. Semangat seperti inilah yang kita ingin terus tumbuhkan, karena ketika masyarakat ikut terlibat, maka rasa memiliki terhadap hasil pembangunan pun juga semakin kuat. Bangunan ada karena kebersamaan dan akhirnya rasa memilikinya pun akan semakin tinggi, seperti itu. Masyarakat dan prajurit bersama membangun jembatan. Ini pandangan dari pemerintah Bengkalis sendiri bagaimana Pak Syarudin? Itulah nama sebuah kekuatan. Pembangunan yang dilakukan secara gotong royong memiliki nilai yang sangat berbeda. Masyarakat bukan hanya melihat penerima manfaat, tapi ikut juga menjadi bagian dari proses. Ketika masyarakat ikut bekerja, ikut menjaga, dan juga merasakan proses pembangunan, saya yakin rasa memiliki terhadap hasil pembangunan itu akan semakin kuat. Saya memberikan apresiasi kepada jajaran TNI yang terus mendorong semangat kebersamaan seperti ini. Karena pemerintah tidak mungkin menyelesaikan persoalan sendiri. Kita harus bergerak bersama, Pak Komandan. Sinergi. Ya. Selain pembangunan infrastruktur, ternyata Kodim 0303 Bengkalis juga melakukan yang namanya program penyediaan air bersih atau manunggal air. Mengapa persoalan air juga diurusi sama TNI ini, Komandan? Jadi menurut kami air adalah kebutuhan dasar manusia.
Tidak ada masyarakat yang bisa hidup tanpa air. Air dibutuhkan untuk minum, masak, mandi, menjaga kebersihan dan kesehatan. Bagi masyarakat pedesaan, air juga sangat berkaitan dengan pertanian dan aktivitas ekonomi. Karena itu ketika kita membantu menyediakan sumber air, kita sebenarnya sedang membantu masyarakat dan banyak aspek kehidupan di masyarakat seperti itu. Kalau dari Pemkab Bengkalis sendiri, Pak Staf Ali, apa Ya. perhatian terkait dengan air bersih? Air bersih merupakan kebutuhan yang mendasar bagi kehidupan masyarakat. Karena itu kami melihat program penyediaan air bersih seperti Manunggal Air sebagai program yang sangat menyentuh kebutuhan masyarakat. Dan yang terpenting, fasilitas tersebut harus benar-benar dirawat dan dimanfaatkan secara bersama-sama. Artinya secara pengawasan harus benar-benar dijaga terkait dengan, karena dia merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan masyarakat. Kodim Iya. juga membangun yang namanya Iya. sumur bor di wilayah Bengkalis nih pemirsa. Saya ingin tahu lebih dalam ini, Komandan, apa target yang ingin dicapai dari pembangunan tersebut? Jadi kita ingin masyarakat mendapatkan akses air yang lebih mudah dan layak. Namun yang paling penting bukan sekedar membuat sumur, kita harus memastikan sumber air tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh masyarakat. Harapannya fasilitas yang kita bangun hari ini dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. Jadi setelah jadi bangunannya tidak dibiarkan seperti itu saja, tapi kita rawat dan kita manfaatkan untuk kepentingan dasar masyarakat seperti itu. Setelah sumur bor dibuat, sudah jadi, fasilitas sudah ada, kemudian bagaimana selanjutnya ini harusnya penerima manfaat memanfaatkan fasilitas ini, bagaimana seharusnya, Pak Staf Ali? Ini yang sangat penting. Pembangunan tidak berhenti ketika fasilitas selesai dibuat. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa fasilitas tersebut adalah milik bersama yang harus dijaga. Ya. Pemerintah desa, pemerintah kecamatan juga perlu ikut memperhatikan keberlanjutan hal ini. Karena tujuan kita bukan sekedar menghadirkan sumur, tetapi memastikan masyarakat bisa mendapatkan manfaat dalam jangka baik itu menengah maupun jangka panjang yang akan datang. Itulah tugas kita. Komandan, kita juga beberapa kali melihat ini prajurit Kodim bekerja sama dengan warga melalui kegiatan karya bakti. Bagi Komandan ini apa makna karya bakti sebenarnya? Saya jelaskan sedikit lah ini terkait karya bakti. Jadi karya bakti merupakan salah satu bentuk nyata gotong royong. Kita ingin menunjukkan bahwa persoalan di masyarakat akan lebih ringan apabila dikerjakan bersama-sama. Prajurit turun ke lapangan, masyarakat ikut bergerak, pemerintah memberikan dukungan, pihak lain juga ikut berkontribusi. Yang kita bangun bukan hanya jalan, jembatan, ataupun fasilitas umum serta lingkungan, tetapi juga kebersamaan. Karena menurut saya semangat gotong royong adalah kekuatan besar bagi Indonesia yang harus terus kita jaga seperti itu, Mas. Menurut kacamata Pemkab Bengkalis sendiri nih, Ya. Pak Staf Ali, bagaimana Siap. dengan semangat gotong royong ini? Gotong royong ini adalah kekuatan bangsa kita dari zaman dahulu kala. Dari zaman dulu sudah melakukan gotong royong bersama, dan kami pemerintah daerah melihat kegiatan karya bakti ini menjadi salah satu cara yang sangat baik untuk mempertahankan budaya tersebut. Ketika turun bersama masyarakat, suasana menjadi berbeda. Tidak ada jarak, semua bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan juga ada yang memberi tenaga, ada yang memberi dukungan, dan ada juga yang memberi pemikiran. Dari situlah muncul rasa kebersamaan dari pihak TNI dan juga dari pihak masyarakat. Dan juga karena pembangunan yang kuat bukan hanya dibangun dengan anggaran, tapi juga dengan kebudayaan dan kebersamaan masyarakat. Itu yang Sepakat sekali. sepakat kan? Iya. Jadi berkaitan pula dengan ketahanan pangan ini, Komandan. Sejauh ini seperti apa dukungan yang dilakukan oleh
Kodim 0303 Bengkalis terkait dengan ketahanan pangan. Di sini dalam hal ini Kodim ya kita membantu sesuai dengan tugas dan kemampuan kita. Babinsa berada dekat dengan masyarakat termasuk kelompok tani yang ada di masyarakat. Mereka dapat membantu komunikasi, pendampingan, kegiatan di lapangan serta menghubungkan masyarakat dengan instansi yang memiliki kompetensi di bidang pertanian. Kita juga terus mendorong semangat masyarakat untuk mengoptimalkan lahan yang ada. Tapi kita tentu tidak bekerja sendiri ya. Ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama, ada pemerintah daerah, dinas pertanian, kelompok tani, dunia usaha dan seluruh masyarakat. Kodim juga banyak melakukan pendampingan terhadap petani gitu Komandan ya. Nah, bagaimana nih Pak Staf Ahli atas dukungan ataupun sokongan dari Kodim 03 Bengkalis terkait dengan ketahanan pangan? Baik, mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Komandan tadi, Pak Kodim tadi, ketahanan pangan merupakan agenda yang sangat penting bagi pemerintah daerah. Tentunya tidak bisa pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan petani sebagai pelaku utama dan juga didukung oleh penyuluh, dinas terkait, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, TNI, dunia usaha, dan berbagai pihak lainnya. Kehadiran Babinsa di tengah kelompok tani juga sangat membantu membangun komunikasi dan semangat masyarakat yang kita harapkan tentu bukan hanya peningkatan produksi, tetapi juga bagaimana kesejahteraan petani ikut meningkat. Ya. Kalau berdasarkan penilaian dari TNI sendiri, Komandan, ketahanan pangan ini apakah hanya berfokus kepada produksi? Oh enggak, itu tidak hanya produksi saja. Produksi memang penting, tetapi setelah panen, hasil pertanian harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi petani. Karena itu kita harus melihat ketahanan pangan sebagai sebuah ekosistem, mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, sampai dengan pemasaran. Kalau petani sejahtera, maka ketahanan pangan kita juga semakin kuat. Seperti itu. Gimana pandangan dari Pemkab Bengkalis sendiri? Sangat betul sekali, sangat betul sekali. Petani tidak cukup hanya untuk meningkatkan produksi. Kita harus juga memikirkan setelah panen. Bagaimana setelah panen tuh? Ketika produksi, panennya gimana? Hasil diserapkan di pasar, bagaimana nilai jual meningkat dan bagaimana petani mendapatkan keuntungan yang layak. Karena kalau petani sejahtera, mereka akan semangat mengelolanya terhadap lahan yang dikelolanya. Jadi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Tadi kita sudah sama-sama mendengar pemirsa bahwa TNI tidak hanya mengurusi masalah infrastruktur, kemudian tadi ada juga air bersih, bahkan juga ketahanan pangan. Nah, kali ini saya penasaran dengan rumah tidak layak huni yang dilakukan oleh TNI. Ini digarap juga oleh TNI ini, Komandan ya. Apa tujuannya ini? Kita ingin bantu keluarga yang memang membutuhkan agar dapat tinggal di rumah yang lebih layak, aman, dan lebih sehat. Tapi bagi saya rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berkumpul, tempat anak-anak tumbuh, tempat orang tua membangun kehidupan. Karena itu ketika kita membantu memperbaiki sebuah rumah, sebenarnya kita sedang membantu menghadirkan rasa aman itu sendiri dan harapan bagi sebuah keluarga seperti itu. Kalau Pemkab Bengkalis sendiri, Pak Staf Ahli, gimana pandangannya terhadap rumah tidak layak huni yang dilakukan oleh Kodim 0303 Bengkalis? Pemerintah Kabupaten Bengkalis sangat sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Dandim tadi. Rumah layak huni merupakan bagian kehidupan yang layak bagi masyarakat. Ketika setiap keluarga memiliki tempat tinggal yang aman dan juga sehat dan nyaman, karena itu bantuan rehabilitasi rumah layak huni bukan hanya berbicara mengenai memperbaiki atap, dinding, dan sebagainya. Tetapi di balik itu ada upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga.
Ini Komandan, bagaimana pula untuk memastikan agar penerima bantuan ini tepat sasaran? Ya, untuk memastikannya ya kita lakukan yang pertama lakukan pendataan, selanjutnya verifikasi bersama pemerintah desa maupun pihak terkait. Jadi bantuan tidak hanya berdasarkan informasi di atas kertas, kita ingin memastikan bahwa manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya, kalau Pemkab Bengkalis sendiri sepertinya sudah sangat sering melakukan yang namanya menyerahkan bantuan sosial begitu kepada masyarakat. Pak Syahrudin. Nah, bagaimana pula pola yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis agar penerima manfaat ini benar-benar yang sangat membutuhkan? Bagi kita, Kabupaten Bengkalis sering melakukan upaya-upaya membantu masyarakat. Kita harus melakukan pendataan dan verifikasi. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan itu justru terlewatkan. Nah, disitulah peran kita, pemerintah Kabupaten Bengkalis, OPD terkait, melakukan pendataan dan memverifikasi benar-benar tepat sasaran. Karena itu koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah daerah, dan juga TNI itu sangat penting. Karena TNI ini paling garda terdepan di desa kan. Pemirsa, selain memberikan bantuan secara perorangan, individu per individu, ternyata TNI juga memiliki perhatian terhadap panti asuhan. Mengapa anak-anak di panti asuhan ini menjadi salah satu perhatian dari Kodim 0303 Bengkalis? Menurut kami, anak-anak adalah masa depan bangsa. Kalau kita ingin membangun Indonesia yang kuat, kita harus peduli dengan generasi mudanya. Kita ingin mereka tumbuh dalam lingkungan yang layak, sehat, mendapatkan pendidikan dan memiliki kesempatan untuk meraih cita-cita mereka. Apa yang kita lakukan mungkin sederhana, tapi mudah-mudahan dapat memberikan semangat kepada mereka bahwa ada banyak orang yang peduli sama mereka dan mendukung mereka seperti itu. Selain juga ini panti asuhan, ternyata secara individu juga TNI memberikan perhatian. Ini masalah stunting ini, Pak Ustaz Ali. Jadi Pemkab Bengkalis bersama dengan jajaran stakeholder juga melakukan upaya penurunan angka stunting. TNI juga demikian, begitu Komandan. Jadi melihat persoalan stunting ini bagaimana Komandan? Stunting merupakan bukan hanya TNI saja, tapi ini merupakan persoalan bersama. Tapi dalam hal ini TNI melalui Babinsa dapat membantu pemerintah dalam edukasi, pendampingan, dan menggerakkan masyarakat. Tapi persoalan stunting tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi. Ada faktor gizi, kesehatan ibu dan anak, pola asuh, sanitasi, air bersih, dan lingkungan. Karena itu kita harus bekerja sama seperti itu. Nah, melihat kolaborasi ini, pemerintah Kabupaten Bengkalis sendiri bagaimana Pak kolaborasinya dengan TNI? Baik, mungkin terkait dengan stunting memang membutuhkan kerjasama antara pihak TNI dan juga pemerintah Kabupaten Bengkalis. Tidak bisa dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sendiri terkait dengan stunting ini. Ada peran keluarga, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan juga pemerintah daerah, dan juga seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkalis ini. Tentunya Babinsa juga membantu mengedukasikan, mensosiasikan kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan ibu dan anak. Khususnya orang tua yang orang tua. Wewenang paling sangat dekat kepada anak nih Pak. Anak-anak Jadi pesan Komandan kepada orang tua agar anaknya terhindar dari stunting. Jadi pesan kami, jangan menunggu sampai terjadi masalah, Mas. Perhatikan anak sejak masa kehamilan, perhatikan asupan gizi ibu dan anak, lakukan pemantauan pertumbuhan secara rutin, dan manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia. Karena anak-anak adalah salah satu investasi bangsa yang sangat berharga ya. Betul. Kalau pesan Pak Ustaz Ali kepada orang tua? Pemerintah daerah mengajak kita semua kepada seluruh orang tua untuk benar-benar memperhatikan tubuh kembang anak sejak awal. Jangan menunggu sampai ada masalah. Memperhatikan kesehatan ibu sejak masa kehamilan, memberikan asupan gizi yang baik, lakukan pemeriksaan secara rutin, dan manfaatkan
fasilitas kesehatan yang tersedia. Kita bergeser kepada salah satu persoalan yang juga sering muncul ini ketika musim kemarau. Jadi kalau kemarau ini namanya Bengkalis dan juga Kepulauan Meranti identik dengan kebakaran hutan dan lahan. Ya. Nah, apa sebenarnya upaya dari TNI meskipun lagi-lagi tadi dikatakan bahwa ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah daerah tapi juga semua unsur salah satunya TNI. Nah, upaya yang dilakukan oleh TNI ini apa, Komandan? Jadi upaya kita tindakan preventif yaitu pencegahan menjadi sangat penting. Babinsa bersama masyarakat terus melakukan patroli, pemantauan wilayah, dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Jadi seperti di beberapa tempat dengan cara membakar katanya efeknya akan lebih cepat, lahan tersebut bisa digunakan, padahal setelah kita dalami itu faktor utama kebakaran hutan khususnya di Bengkalis dan Kepulauan Meranti. Dari berbagai kegiatan yang disebutkan tadi, pemirsa, kita melihat bahwa masyarakat cukup terlibat atau aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan TNI. Nah, ini disebut juga dengan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Bagi Komandan, kemanunggalan ini seperti apa? Jadi menurut kami kemanunggalan TNI dengan rakyat bukan hanya slogan, Mas. Harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari ketika Babinsa duduk bersama masyarakat, ketika prajurit bekerja bersama rakyat ataupun warga, ketika petani didampingi, ketika masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan, nah disitulah kemanunggalan itu hidup. TNI berasal dari rakyat, karena itu kita harus selalu dekat dengan rakyat. Kita mendengar keluhan mereka, memahami kebutuhan mereka dan bersama-sama mencari solusi sesuai kemampuan yang kita miliki. Kemanunggalan TNI dengan rakyat ini bukan hanya sekedar slogan. Kalau pandangan dari Pemkab Bengkalis sendiri ini Pak Safali bagaimana? Saya melihat kemanunggalan itu ketika hadir dan bekerja bersama masyarakat gitu. Ketika pemerintah mendengar masyarakat dan juga TNI turun ke desa, ketika masyarakat ikut bergotong royong, ketika semua pihak lagi melihat siapa yang paling menonjol, tetapi siapa yang bisa memberikan manfaat. Dan hubungan baik antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat harus terus kita rawat, karena daerah yang kuat bukan hanya karena pemerintahnya kuat, tetapi karena masyarakatnya juga kuat, merasa lebih dan ikut bergerak. Komandan. Berbagai kegiatan yang tadi kita bahas juga tentunya tidak luput dari yang namanya publikasi, begitu Komandan. Seberapa penting publikasi bagi Komandan? Menurut kami publikasi itu penting, sangat penting untuk memberikan informasi dan edukasi. Tetapi jangan sampai publikasi hanya berbicara tentang siapa yang paling terlihat. Karena hampir semua kegiatan di lapangan merupakan hasil kerja banyak pihak. Ada prajurit, ada masyarakat, ada pemerintah daerah, ada dunia usaha, ada berbagai stakeholder. Semuanya punya peran. Jadi yang kita ingin tampilkan adalah proses dan manfaatnya. Bukan siapa yang paling banyak mendapatkan perhatian, ya seperti itu. Media publikasi juga sekarang sudah beragam dan mudah diakses oleh masyarakat. Kalau menurut Pak Safali ini, semua kegiatan itu pentingkah untuk dipublikasikan? Memang saat ini teknologi informasi ini luar biasa berkembang di Indonesia ini dan juga sangat pesat. Ya, sangat pesat. Kami sangat setuju. Publikasi memang penting bentuk informasi, edukasi kepada masyarakat dan juga sebagai langkah-langkah bagaimana harus tetap menjaga substansinya. Kira-kira yang kita sampaikan ini benar-benar menginformasikan kepada masyarakat atau tidak gitu. Jadi yang jauh lebih penting adalah apa yang dilakukan dan apa yang manfaat bagi masyarakat. Karena sebuah kegiatan biasanya merupakan hasil kerja yang banyak pihak gitu. Ada pemerintah, TNI, Polri, dan dunia usaha dan stakeholder lainnya. Semua memiliki kontribusi. Artinya informasi-informasi publik ini yang terpenting bagaimana bisa memahami masyarakat. Masyarakat paham apa yang kita sampaikan.
Ini tidak semua kegiatan harus dipublikasikan, Ya, tapi semua ya, kegiatan perlu diketahui Ya, oleh masyarakat, masyarakat. begitu Ya. Komandan ya. Jadi apakah viral itu bahasa medianya begitu Komandan? Viral ini begitu penting, apakah viral ini menunjukkan bahwa program itu berhasil? Apakah dari situ ukurannya Komandan? Bukan, menurut kami ukurannya bukan seperti itu. Ukuran yang paling sederhana adalah masyarakat merasakan manfaatnya. Kalau jembatan membuat akses masyarakat lebih mudah, berarti ada manfaat. Kalau air bersih membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan air, berarti ada manfaat. Kalau rumah menjadi lebih layak, berarti ada manfaatnya. Kalau petani lebih terbantu, berarti ada manfaat. Dan kalau masyarakat merasa bahwa TNI hadir bersama mereka, menurut saya itu juga merupakan keberhasilan. Seperti itu. Ya, kalau dari pemerintah Kabupaten Bengkalis sendiri, Pak Ustaz Ali, apakah sangat penting viral itu dalam sebuah program? Mungkin tidak, karena viral itu kan menjadi bagian dari publikasi. Bagi pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Bengkalis, ukuran keberhasilan yang paling penting adalah masyarakat merasakan manfaatnya, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Kalau jalan menjadi lebih baik, akses masyarakat bisa lewat, sebelumnya tidak bisa, sekarang sudah menjadi bisa, Komandan. Kalau jembatan terbangun, mobilitas masyarakat meningkat. Kalau air bersih tersedia, kebutuhan dasar masyarakat terbantu. Jadi manfaat yang dirasakan masyarakat harus menjadi ukuran utama pembangunan. Itulah bentuk keberhasilan yang harus kita capai. Ya, kalau lebih detail lagi nih, saya ke Komandan nih. Keberhasilan program teritorial ini ukurannya apa, Komandan? Nah, menurut kami ukurannya itu kita lihat dari sudut pandang masyarakat, Mas Baim. Bukan dari banyaknya kegiatan, bukan dari banyaknya dokumentasi, tetapi apakah masyarakat merasakan kehidupannya menjadi lebih baik. Apakah aksesnya lebih baik, apakah kebutuhan dasarnya terbantu, dan yang tidak kalah penting, apakah hasilnya bisa dirawat dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Karena tujuan akhir kita adalah manfaat, ya seperti itu. Baik, sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita gali dari kegiatan-kegiatan Komando Distrik Militer 0303 Bengkalis ini, pemirsa. Namun waktu juga lah yang memisahkan kita. Ini di sesi edisi kali ini, pemirsa, kita akan dengarkan closing statement terlebih dahulu dari Komandan 0303 Bengkalis ini kepada masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan. Mari kita hidupkan kembali semangat gotong royong. Kalau ada persoalan di lingkungan kita, jangan hanya menunggu. Mari kita bicarakan dan cari solusinya bersama. TNI melalui Kodim dan Babinsa akan terus berusaha hadir di tengah masyarakat sesuai tugas dan kemampuan yang kita miliki. Tapi kami tidak mungkin bekerja sendiri. Kami membutuhkan masyarakat, kami membutuhkan pemerintah daerah, kami membutuhkan seluruh stakeholder karena membangun daerah adalah tanggung jawab kita bersama. Dan saya percaya ketika kita bersatu dan bergotong royong, persoalan yang berat akan terasa lebih ringan. Ya, terima kasih Komandan. Berikutnya kita ingin pula mendengarkan closing statement dari Staf Ahli Bupati Bengkalis. Silakan Pak Syahrudin. Terima kasih. Mungkin closing terakhir, Pak ya. Ya. Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus menjaga persatuan, kebersamaan dan semangat gotong royong. Jangan kita berpikir bahwa persoalan daerah hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. TNI dan Polri juga memiliki tugas masing-masing. Karena itu mari kita saling mendukung. Kalau ada persoalan, mari kita komunikasikan. Kalau ada yang bersifat kita kerjakan bersama, mari kita kerjakan bersama. Dan kami pemerintah daerah juga mengucapkan apresiasi kepada jajaran Kodim 0303 Bengkalis yang selama ini terus hadir membantu masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bengkalis siap memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan TNI karena kita memiliki tujuan yang sama, mewujudkan masyarakat yang aman, sejahtera, mandiri dan memiliki masa depan yang lebih baik, bermarwah, maju dan sejahtera, unggul di Indonesia. Baik, pemirsa, dari perbincangan kita pada kesempatan kali ini kita belajar bahwa kehadiran TNI
di tengah-tengah masyarakat ini bukan hanya sebatas tentang seragam dan tugas, tetapi di balik sebuah jembatan ada harapan tentang akses yang lebih mudah. Di balik sumur bor ada kebutuhan keluarga akan air bersih. Dan di balik pendamping petani ada harapan tentang ketahanan pangan dan kesejahteraan. Di balik rumah yang diperbaiki ada keluarga yang ingin hidup lebih layak. Dan di balik patroli karhutlah ternyata ada lingkungan yang ingin kita jaga bersama. Dan di balik seluruh kegiatan tersebut ada semangat yang sama, yakni gotong royong dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Baik, terima kasih nih Komandan 0303 Bengkalis Bapak Letko Infantri Haris Nur Priyatno SOS MIP sudah bersamai podcast kali ini. Dan terima kasih juga staf ahli Bupati bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan Bapak Syaruni SHMM atas waktu dan penjelasannya pada edisi. Terima kasih. Semoga Dan bisa dapat bersua kembali di Siap. edisi berikutnya ini Pak ya. Terima kasih pula atas kebersamaan Anda pemirsa, mudah-mudahan ada manfaatnya dari perbincangan singkat kita pada edisi kali ini. Saya Baim pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.